Lalu bagaimana kondisi warga negara Indonesia di tengah penerapan lockdown di Italia sejak 9 Maret lalu? Telah bergabung bersama kita di sini yaitu WNI di Italia, Novita Sari Leonard. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Italia, Novita. Selamat siang waktu Indonesia, Tommy. Baik, Novita, ini kan banyak sekali informasi mengenai kurang patuhnya warga terhadap lockdown di Italia. Apakah itu masih terjadi di sana? Karena saya belum melihat secara langsung, tapi memang ada berita yang beredar seperti itu karena permasalahannya tidak membawa surat sih. Maksudnya surat bagaimana? Jadi ketika kita berpergian di sini, kita diharuskan membawa surat keterangan bahwa tujuan kita pergi seperti itulah, seperti surat deklarasi. Nah, sebagian besar orang lupa membawa surat tersebut sehingga dikenakan denda sebesar 200 euro. Oh, berarti sudah jelas ya sanksi-sanksi yang diberikan ketika ada beberapa yang tidak dipatuhi. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa apa saja sih persyaratan lockdown atau apa saja yang boleh dilakukan oleh warga ketika lockdown ini sudah aktif di Italia? Oke, ketika lockdown ini aktif, apalagi di minggu-minggu terakhir ini sudah diberitahukan bahwa semua toko tutup, yang boleh buka hanya farmasi dan supermarket. Dan sebelumnya ada beberapa toko 24 jam seperti kalau di Indonesia seperti warung lah yang buka, tetapi sekarang sejak 3 hari yang lalu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk buka. Dan untuk lockdown ini sendiri kita diharuskan membawa surat ketika meninggalkan residensi. Jadi seperti surat izin mengemudi lah kalau di Indonesia, di mana kita harus bawa itu dengan deklarasi yang jelas kenapa kita meninggalkan rumah. Seperti itu. Dan ketika kita lupa membawa surat tersebut, kita akan dikenakan denda sebesar 200 euro. Nah, apakah denda 200 euro ini berlaku juga dengan pelanggaran lain ketika tidak mematuhi kebijakan lockdown atau hanya pada saat tidak membawa surat saja? Untuk itu kita kurang jelas, tapi memang pada saat ini 200 euro itu yang berlaku pada umumnya. Seperti kita pergi jogging dengan alasan yang dikira tidak urgent, akan dikenakan sanksi 200 euro ini. Nah, kembali nih masalah yang viral kemarin banyak yang dikabarkan tidak mematuhi. Apakah memang awalnya ketika lockdown ini diaktifkan banyak yang masih perilaku-perilaku warga Italia yang kurang begitu paham atau kurang aware terhadap kebijakan ini? Karena memang ada beberapa kendala ya. Yang pertama, tidak semua orang memiliki printer. Jadi ada beberapa kendala kayak, kita tidak punya printer seperti itu. Dan ada juga ada yang tidak tahu seberapa fleksibel aturan ini. Kayak beberapa orang meninggalkan rumah karena mengunjungi teman yang lain seperti itu. Dan ternyata tidak boleh. Karena itu beberapa kasus-kasus seperti ini yang dikenakan sanksi. Oke, tapi dari sisi sosialisasi, social distancing ini sendiri, apakah sudah cukup masif di Italia? Iya, apalagi sejak 3 hari ini kan angkanya sangat melonjak sehingga beberapa polisi menggunakan pengeras suara, jadi menggunakan mobil berkeliling di sekitar perumahan menggunakan pengeras suara untuk menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah. Nah, Novita sendiri bagaimana dengan keterbatasan untuk bisa beraktivitas? Kira-kira untuk WNI di sana sendiri, bagaimana pihak dari KJRI bisa bersosialisasi atau woro-woro terhadap teman-teman yang tinggal di sana? KBRI sangat membantu ya, karena mereka juga kadang-kadang menghimbau kita untuk mengadakan sambungan telepon bersama untuk mendiskusikan kondisi-kondisi masing-masing dari semua WNI yang ada di Italia. Dan juga kami dari PPI Milan juga terus menghimbau teman-teman teman-teman mahasiswa melalui sosial media untuk stay di rumah, dan kita melakukan kayak kampanye untuk stay di rumah melalui Instagram dan juga melalui WhatsApp. Dan PPI sendiri mengadakan acara kumpul-kumpul setiap weekend melalui hubungan telepon sehingga untuk mengurangi rasa kebosanan mahasiswa. Seperti itu. Oke, jadi tetap ada sosialisasi tapi via online begitu ya? Iya, benar-benar. Baik, Novita Sari Leonard, terima kasih telah bergabung bersama Seputar iNews RCTI dan semoga sehat selalu dan segera terbebas
masa-masa corona di Italia.